Halo teman-teman semuanya dan Ibu yang kami hormati, Ibu Francisca. Di sini kami akan menjelaskan proyek yang telah kami buat, yaitu pembuatan aplikasi kasir rumah makan Miso Happy. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yohan Halim, Juliandi, M. Kevin, dan Stephen Asani. Next. Nah, saat ini perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat dan pastinya banyak rumah makan yang menerapkan teknologi informasi, contohnya terhadap aplikasi kasir. Nah, aplikasi kasir pastinya sangat membantu untuk mempermudahkan pekerjaan dalam pembelian barang ataupun pembelian makanan serta juga pencatatan dari administrasi. Nah, di sini kami memilih rumah makan Miso Happy. Rumah makan Miso Happy ini adalah menjual makanan khas Chinese seperti makanan miswa, mie ayam, bubur ayam, dan lain-lain. Yang berlokasikan di Jalan Karya Baru, AM7, Palembang. Rumah makan Miso Happy ini juga masih melakukan proses pengelolaan data pembeliannya, masih melakukan dengan nota kertas, dan juga kami ingin membuat aplikasi kasir agar mempermudahkan pekerjaan di rumah makan Miso Happy agar lebih mudah tanpa adanya kesalahan dalam perhitungan total harga ataupun dalam pembayaran, agar meminimalisirkan kesalahan dalam pembayaran. Lanjut, next dijelaskan oleh Juliandi. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang. Sampai dengan saat ini, semakin berkembangnya teknologi informasi, semua itu dilakukan agar dapat meningkatkan efisien kerja. Selain itu, dengan teknologi, suatu informasi dapat disampaikan secara mudah, cepat, dan akurat. Nah, di sini, rumah makan Miso Happy merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang kuliner, yang berbentuk rumah makan, di mana dalam proses transaksinya masih dilakukan secara pendataan, secara pencatatan, menggunakan kertas. Oleh karena itu, dalam proses transaksi sering terjadi kesalahan dalam perhitungan jumlah yang harus dibayar dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk proses penulisan laporan yang tepat dan akurat. Selain itu, dikarenakan prosesnya masih dilakukan secara pencatatan menggunakan kertas, arsip yang disimpan merupakan bukti satu-satunya saat ini terjadi transaksi. Berdasarkan penjelasan di atas, hal tersebut yang menjadi alasan menulis untuk membuat sistem informasi kasir pada rumah makan Miso Happy. Dengan adanya program yang menangani sistem informasi keuangan ini, diharapkan kegiatan transaksi menjadi lebih efisien dan efektif. Pertama, pendahuluan. Kami memilih pemilihan judul aplikasi project. Kami memilih ini dikarenakan memiliki tempat rumah makan Miso Happy. Ini adalah salah satu dari teman kami yang di kelompok ini, dan kami juga melihat adanya permasalahan yang terjadi dalam makan Miso Happy. Dan kami pun bersepakat untuk membuat sistem informasi yang beroperasi di bidang kasir untuk sering mempermudahkan bagian kasir menghitung jumlah pembayaran yang dipesan oleh pelanggan, dikarenakan sering terjadinya kesalahan dalam perhitungan total pembayaran yang mengakibatkan kerugian bagi penjual maupun pelanggan. Lalu yang kedua adalah profil perusahaan. Di sini rumah makan Miso Happy berdiri sejak tanggal 9 April tahun 2022. Pada awalnya memiliki toko manisan di KM12. Namun dikarenakan berkurangnya pendapatan di masa saat ini, jadi toko tersebut ditutup, lalu mencoba untuk membuka usaha baru, yaitu rumah makan ini. Rumah makan ini dibuka pada hari Selasa sampai hari Minggu, dan buka pada jam 6 sampai dari jam 6 pagi
sampai ke jam 6 sore. Pada Senin, rumah makan ini tutup atau libur untuk bekerja istirahat. Lalu rumah makan Miso Happy memiliki visi misi untuk membuat makanan yang berkesan dan pengunjung senang untuk menikmati makanan dan minuman yang disajikan oleh pihak rumah makan. Lalu supaya pelanggan mau kembali lagi untuk menikmati makanan dan minuman yang disajikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang area-area proses bisnis dalam penggunaan dalam perusahaan. Di sini ada kasir yang bertugas untuk melayani transaksi pembeli atau pelanggan. Nah, kasir itu adalah suatu profesi yang mengurus transaksi untuk menyimpan pembayaran seperti uang tunai dan giro. Nah, biasanya uang ini akan disimpan sementara di mesin kasir ataupun ruang kas yang sebelumnya disetorkan. Profesi atau pekerjaan ini dapat dengan mudah kita temukan, terutama di tempat aktivitas jual beli, seperti supermarket, toko, rumah makan, dan lain-lain. Nah, istilah kasir ini juga tidak hanya berlaku di dalam supermarket atau toko, bisa juga di dalam perusahaan, yang dimana kasir tersebut memiliki tugas untuk menerima uang setoran. Profesi yang menjadi kasir saat ini banyak ditekuni oleh orang yang banyak, terutama oleh perempuan. Karena katanya perempuan memiliki ketelitian yang baik sehingga bisa menjaga dan melakukan tugasnya dengan baik. Tugas kasir tentunya relatif mudah, tapi memiliki tanggung jawab yang lebih besar dikarenakan berhubungan langsung dengan uang perusahaan. Gaji sebagai kasir pun dapat diperhitungkan, biasanya tidak jauh dari UMR daerah setempat, bahkan ada yang lebih tinggi, tergantung besar kecilnya dari risiko maupun tanggung jawab dari kasir tersebut. Nah, di sini kasir yang bertanggung jawab saat ini masih dikelola oleh pemilik rumah makan Miso Happy. Nah, koki bertugas untuk membuat atau menyediakan makanan yang dipesan. Jadi juru masak atau chef ini yang tugasnya adalah membuat resep, menentukan, menakar bahan masakan, memasak, juga menyajikan satu hidangan yang enak. Nah, itu biasanya koki ini terlebih dahulu di training atau diajarkan untuk membuat hidangan yang lebih lezat untuk dimakan. Nah, kemudian ada pelayan. Pelayan bertugas untuk melayani dan mengantar pesanan pembeli atau pelanggan. Nah, pelayan itu adalah orang yang bekerja di restoran, bar, ataupun kafe yang biasanya melayani pengunjung yang datang. Nah, pekerjaan ini juga termasuk dalam sektor jasa. Pelayan mencatat pengunjung dan kemudian membawa makanan atau minuman ke meja pemesanan. Sistem informasi komputer yang saat ini digunakan. Rumah makan Miso Happy saat ini masih belum menggunakan komputer. Dan semuanya masih menggunakan cara yang biasa digunakan orang dengan menggunakan kalkulator menghitung jumlah pembayarannya satu persatu. Oleh sebab itu, jadi seringnya terjadi kesalahan perhitungan di dalam rumah makan Miso Happy ini. Okay, next. Analisis sistem. Proses bisnis di perusahaan. Sistem pemesanan makanan dan minuman yang saat ini berjalan di rumah makan Miso Happy masih menggunakan kertas untuk mencatat pesanan, kalkulator untuk menghitung jumlah pesanan pembeli, dan tidak terkomputerisasi. Berikut adalah uraian dari kegiatan pemesanan makanan dan minuman yang sedang berjalan pada rumah makan Miso Happy. Yang pertama, pada saat calon pembeli datang dan memilih tempat duduk pada rumah makan Miso Happy, setelah itu pelayan rumah makan Miso Happy akan menghampiri dan memberikan menu makanan dan minuman yang telah disediakan. Kemudian calon yang pembeli menulis pesanan dan makanan dan minuman yang dipesan.
Kemudian akan memberikan pesanan tersebut kepada pelayan rumah makan Wiswa Happy. Setelah pesanan tersebut dicatat dan diterima oleh pelayan, kemudian pelayan akan memberikannya kepada bagian dapur yang dilakukan untuk proses pembuatan makanan dan minuman akan diberikan kepada koki. Kemudian makanan dan minuman tersebut dibuat dan setelah selesai dibuat dan siap diantarkan oleh pelayan kembali di rumah makan Wiswa Happy kepada pembeli dan siap untuk dinikmati pembeli. Kemudian pelayan memberikan struk total pembelian kepada pembeli dan setelah itu pembeli akan memberikan uangnya kepada pelayan. Jika uang yang telah diberikan melebihi total pembelian, maka pelayan akan memberikan uang kembalian. Ini yang dimaksud kasir beserta bukti pembelian. Jika uangnya yang diberikan sesuai dengan total pembelian, maka kasir hanya akan memberikan bukti pembelian saja. Oke, next. Analisis masalah beserta solusi. Di sini teknik analis masalah sebagai cara untuk merinci suatu kedalaman beberapa unsur menjadi sedemikian penting. Guna untuk memperoleh informasi dalam menganalisis masalah yang ada di rumah makan ini, kami menggunakan matriks sebab akibat. Nah, matriks sebab akibat merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah. Dari analisis features ini, kami menemukan masalah tidak adanya laporan penjualan pada rumah makan Wiswa Happy ini. Jadi masih belum bisa dengan jelas mendapatkan laporan tersebut. Di ekonomi ada kesalahan dalam perhitungan total pembayaran yang terkadang bisa muncul tidak disengaja. Oke, next. Selanjutnya Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram. Nah, ini contoh gambar use case diagram masalah atau use case yang sedang berjalan. Pertama, kasir akan memberikan total pembelian. Maksudnya total pembelian itu total yang dibeli oleh pelanggan. Terus pembeli akan menerima struk total pembelian. Maksudnya mengetahui berapa total yang dibelinya. Terus habis itu pembeli akan memberikan uang kepada kasir. Dan kasir akan menerima uangnya. Dan jika uang itu pas, maka kasir akan hanya memberikan bukti pembeliannya. Jika uangnya melebihi, maka kasir akan mengembalikan uang yang diberikan oleh pembeli. Nah, biasanya di perhitungan total pembelian itu, kasir kan masih menggunakan kertas dan kalkulator, dan biasanya itu bisa terjadinya kesalahan dalam perhitungan. Oke, next. Ini use case yang kami usulkan atau use case solusinya. Pertama, pembeli kan akan meminta struk pembelian. Terus kasir akan menghitung total harga pembelian dan mencetak struk pembelian. Itu maksudnya sudah terkomputerisasi. Jadi semua pesanan itu sudah dimasukkan dalam sistem kasir desktop yang kami buat. Terus habis itu kasir akan memberikan struknya kepada pembeli, dan pembeli akan memberikan uang pembayarannya. Dan jika uang pembayarannya pas, maka kasir hanya akan memberikan struk
pembeliannya. Dan jika uangnya lebih, maka kasir akan menginput uang yang diberikan oleh pembeli, dan akan ada pengurangan sistem. Jika uangnya melebihi, maka uangnya akan dikembalikan kepada pembeli. Oke, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Johan Alim. Jadi kesimpulannya, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu pengelolaan dan perhitungan hingga pembukaan di rumah makan Miso Happy yang lebih berkembang dan akan mempermudah pemilik dalam menghitung dan melihat hasil penjualan yang didapatkan secara otomatis tanpa harus menghitung penjualannya secara satu persatu dari nota penjualan. Dan sarannya, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat terus diperbarui dengan menambahkan sistem kasir yang langsung terhubung dengan sistem pembukuan dan database toko. Dikarenakan di zaman yang teknologinya sudah berkembang dan canggih, akan lebih baik rumah makan menggunakan aplikasi untuk mempermudahkan pekerjaan dalam mengefisien waktu dan tenaga, serta dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi yang dapat menyebabkan kerugian terhadap usaha tersebut. Dan itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.